Langsung dari lantai 5 iNews Tower di kawasan Kebon Siri Menteng, Jakarta Pusat, 104.6 Trijaya FM, The Real News and Information. Assalamualaikum, selamat sore pendengar Trijaya, salam sehat dan salam bahagia. Alhamdulillah kita bersua kembali di Trijaya Hot Topic Petang untuk edisi hari ini, hari Kamis tanggal 21 April 2022. Bertepatan dengan hari ke-19 bulan suci Ramadan 1443 Hijriah dan bertepatan pula dengan Hari Kartini. Selamat Hari Kartini untuk seluruh Kartini yang ada di Indonesia maupun di dunia. Alhamdulillah saya Margi Sodik kembali hadir menjadi host Anda dan bersama tim sore yang bertugas kami akan menemani Anda hingga jelang pukul 19 malam hari nanti dengan update berita informasi, perbincangan topik-topik yang menarik dan juga lagu-lagu yang keren. Kami menantikan partisipasi Anda yang ingin berbagi informasi, silakan ya. Yang ingin berbagi info traffic karena Jakarta dan sekitarnya hari ini macetnya luar biasa. Silakan Anda bisa sharing info traffic ya, info cuaca, informasi penting lainnya, atau mungkin nanti Anda mau ikutan di Opini Interaktif Trijaya. Kami tunggu di 0812 111 1046 atau Anda bisa mention Twitter dan Instagram kami @MNC Trijaya FM. Sore hari ini saya didampingi produser acara Fazri Ujang Rizkia, dibantu Fani di tim redaksi, ada tim teknik, ada tim operator dan juga tim media sosial MNC Trijaya FM. Pendengar Trijaya, langsung saja kita awali kebersamaan kita di kesempatan sore hari ini dengan perbincangan. Kita punya tema yang sangat penting sekali. Ini juga masih terkait ya dengan peringatan Hari Kartini yang jatuh pada hari ini, hari Kamis 21 April 2022. Kita akan bicara soal pemberdayaan perempuan disabilitas dalam membangun dunia yang lebih inklusif dan juga setara. Anda bisa ikutan ya pendengar Trijaya, sampaikan pertanyaan, tanggapan, atau mungkin Anda punya informasi ya terkait dengan tema ini di 0812 111 1046 atau Anda bisa mention Twitter dan Instagram kami @MNC Trijaya FM. Pendengar Trijaya, pasar kerja yang inklusif sangat diperlukan dibangun di sejumlah daerah. Bagaimana sesungguhnya ketimpangan yang terjadi khususnya pada penyandang disabilitas perempuan dan apa saja kebijakan pemerintah daerah untuk mendukung pasar kerja inklusif? Kita akan berbincang dengan 4 narasumber kami yang luar biasa hari ini. Yang pertama langsung saja saya sapa Gusti Kanjeng Ratu Bendoro dari Keraton Yogyakarta. Assalamualaikum, selamat sore Gusti Bendoro. Selamat sore, Mas. Apa kabar, Gusti? Baik-baik saja, tapi di Jogja sedang gerimis hujan. Oke, adem ya, alhamdulillah. Tapi Jogja sehat dan aman ya, Gusti ya? Aman. Aman. Kelitih gimana Kelitih? Sebenarnya kejahatan jalanan itu kan memang banyak ya di beberapa provinsi. Hanya saja kata-kata kelitih sendiri sebenarnya artinya di bahasa Indonesia adalah kegiatan yang bermanfaat di malam hari. Jadi biasanya kalau misalnya kita lapar, bilangnya adalah kita kelitihan ke ruang makan gitu. Sebenarnya artinya itu. Oh, cuma image-nya saja ya menjadi negatif ya terkait beberapa peristiwa di sana ya, Gusti ya. Ini adalah image yang dibangun oleh media. Oh iya, oke. Baik, mudah-mudahan situasinya lebih oke lagi ya karena kita kangen suasana Jogja yang memang asik selalu di sana. Matur suwun sangat Gusti sudah meluangkan waktu untuk Trijaya FM. Kemudian kita juga sudah bersama Direktur Program Perlindungan Sosial dari GIZ. Saya sapa Ibu Cut Sri Rosana yang akrab dipanggil Ibu Aya. Assalamualaikum, selamat sore Ibu Aya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Gusti Bendoro, Bu Maulani, Bu Arya dan juga Mas Margi kalau saya tidak salah. Iya, sehat ya Ibu Aya ya? Sehat, alhamdulillah. Ini kostumnya berani sekali hari ini. Loh, kan kita Kartini ya. Sudah. Itu menggambarkan bold ya. Siap. So, jadi semangatnya adalah semangat perubahan, semangat inklusif, semangat kesetaraan. Ya, oke, baik. Terima kasih ya Bu Aya sudah meluangkan waktu untuk Trijaya FM sore hari ini. Kemudian kita juga sudah bersama Program Manajer dari Yayasan Mitra Netra. Saya sapa ada Ibu Arya Indrawati. Assalamualaikum, selamat sore Ibu Arya. Waalaikumsalam, selamat sore Mas Margi, selamat sore pendengar Trijaya semuanya. Sehat Ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, matur suwun waktunya untuk Trijaya FM di kesempatan sore hari ini. Kemudian kita juga sudah bersama Ketua Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia atau HWDI. Saya sapa Maulani Rotin Sulu. Assalamualaikum, selamat sore Ibu Maulani.
Waalaikumsalam, selamat sore Mas. Saya sebagai Chief of Advisors Board ya, Oh ya. baru saja diganti keketuaannya. Oh begitu. Sebelumnya saya ketua umum. Siap, siap. Oke, berarti kita tinggal tunggu selamatnya ya, Ibu Maulani ya. Siap. Oke, yang penting sehat ya. Sehat Mas, sehat. Alhamdulillah. Terima kasih, puji Tuhan. Terima kasih Ibu Maulani ya sudah meluangkan waktu untuk Trijaya FM. Oke, yang pertama nyuwun sewu saya ke Gusti Bendoro dulu ya, karena kita bicara soal penyandang disabilitas. Secara umum kondisi penyandang disabilitas khususnya perempuan seperti apa Gusti di Yogyakarta? Kita baru saja memperbaiki atau ada revisi dalam perda yang dikeluarkan oleh Gubernur. Ini baru saja diketok palu, kalau nggak salah bulan ini atau bulan lalu gitu ya. Jadi ini baru saja keluar revisi undang-undang yang baru. Nah harapannya memang ini bisa mendorong lagi lebih banyaknya tentunya peluang kerja, lapangan kerja bagi para difabel. Iya, oke. Baik, tapi secara umum bagaimana para penyandang disabilitas untuk mengakses ya lapangan pekerjaan atau mungkin tempat-tempat di mana mereka bisa berkarya dan mencari nafkah, Gusti? Harus diakui memang di Jogja masih butuh dorongan karena memang masih kurang banyaknya lapangan pekerjaan yang terbuka untuk mereka begitu, terutama kalau Jogja ini kan lebih terkenal dengan pariwisatanya ya. Nah ini saya sendiri di Badan Promosi Pariwisata Daerah Istimewa Jakarta, ini menjadi salah satu hal yang memang saya mencoba untuk dorong untuk rekan-rekan difabel ini bisa juga berpartisipasi di dunia pariwisata. Iya baik. Tapi secara regulasi sebenarnya sudah support ya, Gusti ya? Kalau secara regulasi sudah, hanya saja mungkin memang perlunya sosialisasi yang lebih mendalam dan pemahaman yang lebih terhadap apa sih kriteria dan perbedaannya di antara difabel satu dengan yang lain. Sebenarnya mereka semua punya kemampuan yang saya bisa bilang bahwa ada yang bisa 100% bekerja seperti biasa gitu ya. Tetapi memang kata-kata difabel itu masih terkesan negatif di dunia pariwisata, kok kayaknya tidak bisa ada sesuatu yang terhalang dan lain sebagainya. Nah ini hanya tinggal mengedukasi dan mensosialisasi rekan-rekan pariwisata untuk akhirnya bisa membuka tangannya untuk mengakomodir mereka di dunia pariwisata. Oke, baik. Sebenarnya kan ada semacam kebijakan terkait dalam tanda kutip kuota ya bagi mereka ini ya, Gusti ya? Betul, dan kayaknya itu belum terpenuhi deh Mas. Ya. Oke, baik. Itu lebih kepada kesadaran atau pemahaman para pelaku usaha pariwisata atau memang ada faktor lain di luar yang tadi sudah Gusti sampaikan? Mungkin ada dua sisi ya, antara satu rekan-rekan pemilik usaha itu belum terlalu aware dengan perubahan perda yang ada, dengan kuota yang ada dan lain sebagainya. Tegurannya dari pemerintah untuk mengharuskan itu juga belum ada, tapi juga mungkin ada pengusaha yang memang sudah kepingin untuk mengajak mereka tapi nggak tahu caranya gimana gitu, itu juga bisa. Oke. Baik, jadi problemnya tidak hanya akses dari penyandang disabilitas ke dunia usaha, tapi juga mungkin ada pengusaha yang juga tidak punya akses untuk mendapatkan data atau informasi mengenai para penyandang disabilitas yang mungkin bisa dilibatkan dalam sektor usaha mereka ini ya? Betul, dan juga memang tidak banyak sekarang pelatihan yang ada itu mungkin seperti menjahit, lalu jadi yang memang industrial gitu ya. Tetapi kalau saya sempat bertanya dengan dinas sosial bahwa pelatihannya itu ada macamnya, ada apa aja, dan memang sebagian besar itu untuk industrial, jadi UMKM, menjahit, memasak dan lain sebagainya. Sedangkan belum ada khusus untuk misalnya seperti pemandu wisata dan lain sebagainya. Nah ini hospitality-nya ini yang mungkin perlu kita ajukan sebagai salah satu kurikulum untuk pelatihan. Ya, oke.
Baik, matur suwun sangat Gusti Bendoro. Nanti kita lanjut lagi. Kita sudah mendapatkan gambaran terkait dengan situasi di Yogyakarta ya mengenai para penyandang disabilitas khususnya untuk disabilitas perempuan. Sekarang saya ke Ibu Aya, Ibu Cut Sri Rosanya selaku Direktur Program Pelindungan Sosial dari GIZ ya. Ibu tadi kan sudah ada gambaran ya sedikit mengenai situasi di Yogyakarta. Nah, menurut Ibu Aya itu gambaran situasi secara nasional atau memang karakteristik daerahnya beda-beda? Terima kasih Mas Margi. Kalau melihat apa yang disampaikan oleh Gusti Bendoro, saya percaya bahwa berdasarkan pengalaman kita di dalam mendukung pemerintah Indonesia untuk membangun pasar kerja yang inklusif sejak tahun 2019 sampai dengan berakhir sebenarnya di tahun 2021. Jadi yang sedang kita lakukan saat ini adalah sebenarnya untuk melakukan proses komunikasi serta advokasi kepada seluruh pemerintah daerah, tentu harus dilakukan secara bertahap karena memang jumlah provinsi dan kabupaten kota di Indonesia juga cukup besar. Jadi sebenarnya dari penjelasan yang disampaikan oleh Gusti Bendoro terlihat jelas bahwa persoalan yang utama adalah sebenarnya adalah persoalan yang sangat klasik. Jadi tentang sudut pandang atau cara melihat perception tentang disabilitas. Ya. Nah, padahal Indonesia sendiri sebenarnya sudah meratifikasi Konvensi PBB tentang hak-hak penyandang disabilitas atau yang kita kenal dengan UNCRPD. Kemudian sebagai tindak lanjut dari UNCRPD ini, kemudian dikeluarkan framework yang lebih besar, yaitu regulasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 ini, sebagaimana tadi Mas Margi sudah menyampaikan, salah satu affirmative action yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah dengan menetapkan kuota. Tetapi mengapa kuota ini tidak bisa terlaksana? Sekali lagi karena kalau saya boleh menyampaikan, barangkali proses untuk mendorong law enforcement itu memang membutuhkan waktu. Yeah. Oleh karena itu, kalau kita melihat, tentu mohon maaf bagi Bu Arya dan Bu Maulani, waduh ini sudah cukup lama, sudah hampir 6 tahun Bu Arya, betul. Tetapi one step at the time, karena kalau menurut saya, kalau saya lihat ya atas nama pemerintah Jerman dari sejak 2019, kita melihat ada pergeseran. Jadi pergeseran yang pertama adalah bagaimana memastikan agar para penyandang disabilitas yang tadinya adalah penerima bantuan sosial pasif, menjadi penerima bantuan sosial yang aktif. Jadi artinya satu hari nanti penyandang disabilitas yang berada dalam kelompok rentan penerima bantuan sosial artinya miskin bisa keluar dan membangun posisinya sendiri secara matang dalam dunia kerja, antara lain misalnya dengan memasuki pasar kerja. Oleh karena itu, menciptakan pasar kerja yang inklusif ini merupakan sebuah keniscayaan. Mengapa harus inklusif? Karena sekali lagi bahwa pasar kerja yang inklusif inilah yang bisa menjembatani kondisi khusus yang dimiliki oleh penyandang disabilitas, tadi persoalan perception, dengan bagaimana penyandang disabilitas skill dan kemampuan yang mereka miliki agar kompatibel untuk masuk ke lapangan kerja. Nah, tadi Gusti Bendoro menyampaikan bahwa salah satu misalnya yang terlihat jelas, misalnya adalah modul atau training dan pelatihan yang barangkali tidak cukup memadai atau cenderung general. Artinya apa? Bahwa seolah-olah semua penyandang disabilitas itu maunya menjahit, maka seluruh BLK atau Balai Latihan Kerja menciptakan modul untuk menjahit. Oleh karena itu, pada tahun 2019, ya, alhamdulillah bersama dengan Bappenas, kemudian juga didukung oleh BPJS Ketenagakerjaan, kita melakukan proses assessment untuk membangun konsep pasar kerja yang inklusif di Indonesia melalui Inclusive Job Center. Nah, Inclusive Job Center ini konsepnya sudah diadopsi oleh Kementerian Tenaga Kerja di dalam salah satu proses diskusi mereka yang juga berkaitan dengan G20, dan harapan kita ini akan semakin disebarluaskan. Okay. Saat ini memang kita melakukan approach-nya melalui BPJS Ketenagakerjaan, yaitu dengan cara men-channel atau meng-anchor Inclusive Job Center ini melalui program Return to Work program. Nah, Return to Work program ini adalah salah satu upaya di mana mereka yang menjadi disable karena kondisi pekerjaan, misalnya kecelakaan kerja,
mereka punya hak untuk kembali ke pasar kerja, kemudian didukung agar kapasitas mereka yang baru itu kompatibel dengan posisi atau pekerjaan yang baru. Misalnya yang tadinya banyak menggunakan tangan, tetapi kemudian karena kecelakaan kerja tangannya tidak bisa digunakan, maka kemudian ada semacam assessment center yang kita sebut dengan case manager yang akan membantu untuk melakukan assessment sesuai dengan kapasitas yang mereka miliki ataupun interest, sehingga mereka bisa menempati posisi yang baru. Tetapi sekali lagi, sayangnya, saya mengutip apa yang disampaikan oleh Gusti Bendoro tadi, yang pertama adalah masih ada ketidaktahuan. Kemudian yang kedua, affirmative action quota yang Mas Margi sampaikan tadi tidak dilaksanakan. Kemudian yang ketiga, ada celah yang sangat besar antara penyandang disabilitas laki-laki dengan perempuan. Jangan lupa, penyandang disabilitas perempuan ini ya berdasarkan hasil studi berada pada posisi yang paling rentan. Paling rentan karena mereka mengalami double discrimination. Apa itu double discrimination? Yang pertama diskriminasi karena kondisi disabilitasnya. Kemudian yang kedua diskriminasi karena mereka perempuan. Oleh karena itu, momen menjadi penting pada hari ini kita bicara soal bagaimana agar kesetaraan penyandang disabilitas perempuan juga menjadi motor penggerak dari pertumbuhan ekonomi. Baik. Ya, di mana peran GIZ, Bu Aya? Oke, baik. Ini sebenarnya itu yang saya mau sampaikan. Jadi Mas Margi sepertinya bisa membaca pikiran saya. Nah, inilah yang saya mirip-mirip Rara bisa membaca pikiran. Dan inilah yang kita coba dorong ya dengan cara melakukan proses advokasi, tapi tentu membangun konsep dulu secara partisipatori. Dengan melibatkan organisasi penyandang disabilitas, termasuk di dalamnya yang hadir pada hari ini, ada Bu Arya melalui Yayasan Mitra Netra, ada Ibu Maulani. Kemudian mereka membantu kita untuk melakukan assessment. Assessment yang pertama adalah untuk melakukan assessment infrastructure dulu dari BPJS Ketenagakerjaan. Mengapa BPJS Ketenagakerjaan sekali lagi Bu Aya? Karena kita melihat bahwa at the end of the day, yang paling penting adalah penyandang disabilitas ini harus mendapatkan perlindungan sosial yang memadai. Kemudian institusi yang menyediakan jaminan sosial di Indonesia, jaminan sosial ketenagakerjaan adalah BPJS Ketenagakerjaan. Nah, bagaimana penyandang disabilitas bisa mendapatkan perlindungan sosial yang memadai, jaminan sosial yang memadai, kalau mereka tidak bisa masuk ke lapangan kerja. Jadi kira-kira logikanya dari sana nih Mas Margi. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan membangun Inclusive Job Center, di mana Inclusive Job Center ini akan menjadi media atau hub perantara antara penyandang disabilitas yang mencari kerja dengan industri atau company atau pemberi kerja yang sedang mencari staf untuk dipekerjakan. Nah, di sanalah fungsinya affirmative action dilaksanakan. Jadi yang tadinya punya alasan bahwa aduh kita nggak tahu ada penyandang disabilitas yang mampu ternyata untuk bidang hospitality misalnya atau tourism. Nah, ini bisa dijembatani oleh Inclusive Job Center. Jadi affirmative action itu juga didorong melalui Inclusive Job Center. Nah, Inclusive Job Center ini membantu pemerintah dengan menyediakan modul, kemudian juga training, capacity development, termasuk di dalamnya juga assessment penyiapan mental bagi para penyandang disabilitas agar mereka bisa masuk ke lapangan kerja. Sedangkan bagi para pemberi kerja yang akan merekrut penyandang disabilitas juga diberikan kesempatan untuk belajar tentang apa sebenarnya yang harus mereka sediakan kalau mereka merekrut penyandang disabilitas. Nanti barangkali Bu Maulani dengan Bu Arya bisa menjelaskan tentang apa sih sebenarnya reasonable accommodation atau akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas misalnya. Kemudian modul and development ini kita kembangkan ada di dalam 5 industri yang berbeda atau 5 sektor yang berbeda. Ini barangkali penting juga untuk Gusti Bendoro nanti barangkali untuk tidak lanjut bersama-sama dengan kita. Misalnya di Bali kita bekerja sama dengan Asosiasi Tourism dan Ekspor BEDO untuk membangun kapasitas penyandang disabilitas agar mereka bisa masuk ke industri hospitality atau tourism. Mereka sudah melakukan beberapa internship. Kemudian yang kedua di Yogyakarta bersama dengan satu nama kita mencoba membangun agar balai latihan kerja itu lebih inklusif. Kemudian termasuk balai latihan kerja yang inklusif itu modul yang dikembangkan betul-betul harus mampu mengcover kebutuhan penyandang disabilitas. Nah, kemudian ada beberapa institusi lainnya, misalnya dengan Yayasan Mitra Netra, nanti barangkali Bu Arya bisa menjelaskan lebih lanjut. Kita bekerja sama untuk membangun misalnya agar
training bagi penyandang disabilitas netra dengan spesial kebutuhannya dalam konteks digitalization, computer skill misalnya, sehingga mereka bisa mengisi pasar kerja yang betul-betul sedang bergerak saat ini dalam konteks digitalization. So jadi long story short bahwa Inclusive Job Center ini barangkali bisa menjadi jawaban. Tentu tidak ada jawaban yang sempurna, tetapi jawaban bagi gap yang masih ada di Indonesia di dalam konteks untuk sekali lagi pemberdayaan penyandang disabilitas. Karena kita harus segera berpindah dari sudut pandang yang tadinya charity based menjadi sudut pandang yang human right, bahwa penyandang disabilitas itu punya hak yang sama dengan kita, termasuk hak untuk mendapatkan kehidupan yang layak. Oke. Baik, terima kasih Ibu Aya dari GIZ. Nanti kita lanjut lagi. Sekarang saya ke Ibu Maulani Rotin Sulu dulu, karena saya penasaran nih, mungkin ada data, entah data terakhir atau data terbaru ya. Sebenarnya berapa banyak penyandang disabilitas perempuan di tanah air, Ibu Maulani? Ya, terima kasih Mas penyiar, saya lupa namanya. Margi, dengan Margi, Ibu Maulani. Margi. Ya. Padahal familiar banget dengan nama Mas Margi ya. Kalau kita lihat, saya selalu masih berpatokan pada data-data yang dikeluarkan oleh Susenas atau Survei Penduduk Antar Sensus tahun 2015, karena data ini yang dilaporkan oleh pemerintah Indonesia ke Komite PBB, Komite Disabilitas di PBB ya. Jadi kalau menurut Komite Disabilitas di PBB, kita untuk perempuan disabilitas itu ada 11.375.000 gitu ya. 11 juta sekian ya? 11 juta sekian dari 21,1 juta seluruh penyandang disabilitas. Tapi ini di tahun 2015 begitu. Ya. Kira-kira seperti itu. Oke, itu mereka di range usia berapa? Termasuk banyak di usia produktif atau bagaimana, Ibu Maulani? Saya rasa sama ya. Yang dihitung itu kemudian itu sudah termasuk dari mulai usia anak sampai usia lansia terkait dengan alokasi 11 jutaan ini. Oke. Sebagian besar di Jawa ya? 60% di Jawa. Jawa dan Bali, 40% di daerah lainnya. Oke. Nah, kaitan dengan apa yang disampaikan oleh Gusti Bendoro dan juga Ibu Aya tadi, bagaimana akses mereka untuk mendapatkan lapangan pekerjaan ataupun dapatkan akses untuk peningkatan skill sebagai bagian dari pemberdayaan itu? Pada dasarnya perempuan disabilitas itu sebenarnya kalau akses terhadap capacity building-nya, gitu, kalau misalkan memang ada capacity building-nya ya di program-program pemerintah itu sama, ya. Cuma kemudian yang menjadi hambatan adalah ketika mereka ingin mengakses ke pekerjaan. Biasanya kemudian hambatannya itu salah satunya adalah rumah tangga ya, keluarga. Karena kita kan masih dalam proses ya, belum sampai break even mengenai perjuangan kita keluar dari kondisi patriarki ya, sehingga kemudian misalkan saja tanggung jawab keluarga, tanggung jawab di rumah itu menjadi tanggung jawab mayoritas perempuan, itu masih sama saja dengan perempuan pada umumnya. Jadi hambatan-hambatan terkait dengan kesempatan untuk keluar dan berkarya itu sama dengan yang diperjuangkan para perempuan saat ini, Mas Margi. Oke, Ibu Maulani, apa yang sudah dilakukan oleh HWDI ini dalam konteks mendorong pembangunan pasar kerja yang inklusif serta pemerataan kesempatan nih bagi para perempuan disabilitas? Kita ada beberapa kajian ya terkait dengan ini. Salah satunya adalah kita mencoba melihat standar pelayanan minimal di 14 ibu kota provinsi di tahun 2020. Itu ada 8 kedinasan ya, atau 8 sektor yang kita pantau, dan cuma 2 yang cukup memahami isu disabilitas, gitu ya.
termasuk yang tidak itu adalah masalah ketenaga kerjaan gitu ya. Jadi hanya pendidikan, sektor pendidikan dan sektor sosial yang bisa bicara lebih banyak tentang penyandang disabilitas. Ini tidak saja hanya dalam kebijakan-kebijakan mereka, tapi pengetahuan dari aparat pemerintah daerah pun begitu, sama gitu ya. Jadi walaupun sudah ada kebijakan, kita kan sebenarnya sudah pernah punya undang-undang disabilitas sejak tahun 1997. Jadi sebenarnya kuota untuk penyandang disabilitas itu bukan hal yang asing begitu ya bagi aparat pemerintah nasional maupun daerah. Cuma memang kemudian awareness-nya yang kurang sehingga dan pendidikan untuk menggeser paradigma seperti yang tadi Bu Aya katakan, pergeseran paradigma aparat pemerintah daerah ini sangat lamban sehingga kemudian ketika kita mencoba mengakses itu tertatih-tatih. Jadi dari 8 kedinasan itu 2 saja yang kita bisa katakan mereka sudah cukup memahami hak-hak penyandang disabilitas. Walaupun nanti dalam proses pelaksanaannya itu dan penganggarannya masih sangat juga terpatah-patah ya. Baik. Tapi kalau kita bicara politik anggaran masing-masing pemerintah daerah terhadap penyandang disabilitas khususnya perempuan ini bagaimana Ibu Maulani melihatnya? Saya belum bisa mengukur tentang perempuannya ya Mas ya, karena nanti kalau kita bicara tentang perempuan ini panjang banget dibicarakan karena dia kemudian menjadi multidiskriminasi ya, diskriminasi yang berlapis gitu terkait dengan kondisi si disabilitas dan juga si perempuannya. Tapi kalau kita melihat secara umum situasi maaf, saya jadi agak sedikit terblok. Tadi poinnya apa ya yang mengenai politik anggaran, keberpihakan pemerintah daerah dalam hal penyediaan anggaran untuk konteks penyandang disabilitas ini. Siap. Jadi ada satu hal yang kemudian ngeblok terkait dengan walaupun si daerah-daerah ini sudah mempunyai perda-perda. ada satu kebijakan atau regulasi yang sangat mempengaruhi regulasi-regulasi atau panduan daerah dalam menerapkan anggaran, yaitu regulasi nomor 90 tahun 2019. Ini temuan dari kajian HWDI terkait dengan klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur untuk anggaran pembangunan di daerah. Nah, di dalam regulasi ini yang kemudian menjadi standar pelayanan minimum, pengembangan standar pelayanan minimum di daerah itu cuma ada 2, sekali lagi yang saya katakan tadi. Jadi belum semua standar kodifikasi dan klarifikasi serta nomenklatur yang ada di kedinasan di daerah itu kemudian didorong atau diatur terkait dengan inklusif disabilitas. Nah, kemudian oleh karena itu memang kami juga bersama-sama Bappenas setuju untuk kemudian merekomendasikan bahwa regulasi ini atau Permendagri nomor 90 ini padahal tahun 2019 ya disusunnya, Undang-Undang nomor 8 tahun 2016 sudah ada gitu ya, tapi tidak mempengaruhi pada waktu itu, barangkali miss ya tentang pengetahuan tentang undang-undang terbarunya, kan harusnya berbagai peraturan itu kan kemudian mengikuti undang-undang terbarunya ya. Nah ini miss terkait dengan di sini. Oleh karena itu kalau kita datang jalan ke daerah itu seperti yang tadi Ibu Gusti katakan gitu, jadi nggak berubah nih cara pandang regulasi daerah karena terbentur oleh Permendagri ini. Ya. Demikian Mas. Baik, terima kasih Ibu Maulani Rotin Sulu dari Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia atau HWDI. Sekarang saya ke Ibu Arya Indrawati selaku Program Manager Yayasan Mitra Netra ya. Tadi Ibu Aya sudah menyinggung mengenai double diskriminasi yang dialami oleh penyandang disabilitas perempuan. Kemudian tadi kalau Ibu Maulani malah lebih parah lagi, berlapis ya diskriminasinya. Nah, dalam konteks pekerjaan ini ya, konteks penyediaan lapangan kerja ataupun
pencarian lapangan pekerjaan bagi para penyandang disabilitas. Apakah memang sangat terasa gapnya Ibu Arya antara laki-laki dan perempuan, dan apa faktor utamanya? Ya, terima kasih Mas Margi. Itu tentu dirasakan ya. Saya sebagai seorang pendidik dan pengembang training khusus untuk penyandang disabilitas tunanetra, selalu dari sejak saya awal berkarir di bidang ini sampai sekarang sudah 22 tahun kira-kira, selalu jumlah trainee, jumlah klien yang perempuan itu lebih sedikit. Nah, ini dari analisa yang kami lakukan sehari-hari tentu saja dalam proses melayani penyandang disabilitas tunanetra. Gap ini sebenarnya sudah dimulai sejak di keluarga sendiri. Okay. Jadi pola asuh orang tua pada anak perempuan yang menyandang disabilitas itu cenderung di satu sisi ekstrim overprotective, di sisi lain ekstrim pengabaian gitu, karena dianggap manusia yang kurang atau bahkan tidak produktif, ya sudah diabaikan saja. Nah di sisi lain yang ekstrim overprotective, terlalu dilindungi, dijaga, tidak boleh keluar, nanti takut ini takut itu, akhirnya penyandang disabilitas perempuan, khususnya yang pengalaman saya penyandang tunanetra, itu menjadi ketika mereka tumbuh dewasa menjadi sosok-sosok yang takut mencoba hal baru, takut dengan tantangan baru, lebih suka berada di zona nyaman yang sudah diciptakannya sendiri gitu. Nah ini juga kemudian akhirnya pembangunan sikap yang kurang tepat ini akhirnya berdampak pada pilihan-pilihan mereka ketika mereka harus memasuki fase-fase tertentu dalam kehidupannya. Misalnya pilihan studi, kalau harus melanjutkan ke perguruan tinggi, pilihan studinya apa misalnya, ya, tidak mau, takut pergi jauh dari rumahnya sendiri misalnya. Nah itu tentu sangat akhirnya berdampak dalam tanda kutip merugikan, karena sikap orang tua yang keliru, overprotective ini kan keliru sebenarnya. Itu berpengaruh terhadap kemandirian sang penyandang tadi itu ya? Berdampak pada kemandirian. Nah, dan tadi ya, kemandirian, keberanian mencoba sesuatu yang baru. Setiap kali kita memasuki fase baru dalam kehidupan itu kan kita pasti harus mau mencoba sesuatu yang baru kan. Nah, ketika dia dididik dengan pola asuh overprotective, ini berdampak. Misalnya memilih program studi di perguruan tinggi misalnya, kan ada banyak program studi yang memberi peluang karirnya itu luas sebenarnya, misalnya komunikasi, hukum, psikologi gitu. Tapi broadcast karena begitu ya, komunikasi, broadcasting juga banyak ya, menulis, sastra gitu. Tapi karena mereka melihat seniornya kebanyakan ambil pendidikan, sepertinya di situ sudah akomodatif. Ya udah saya ke situ aja gitu. Cari aman begitu ya. Cari aman, dan ini akhirnya kan mempersempit dirinya sendiri. Nah apa yang dilakukan oleh Yayasan Mitra Netra untuk memperkecil gap tadi itu? Ya, kami sebagai pengembang dan penyedia layanan menyiapkan tunanetra memasuki peluang kerja yang inklusif, termasuk perempuan-perempuan tunanetra, melakukan treatment sejak dini, sejak mereka datang ke kami. Kalau mereka datang sejak kecil, SD misalnya, itu sudah kami arahkan orang tuanya supaya anaknya dididik mandiri di rumah, pola pikir membentuk soft skill-nya itu harus dari awal gitu. Nah, kemudian diikuti kalau mereka sudah saatnya melanjutkan perguruan tinggi, kita buka wawasannya, ada University Preparation Session untuk mereka. Ini loh nak, jurusan-jurusan prodi-prodi yang kamu bisa ambil, kamu lihat dulu bakatmu, kita cek, kemudian diberikan wawasan, lalu dibantu untuk berproses. Nah, di samping itu kami juga mengadakan pelatihan-pelatihan persiapan bekerja baik hard skill maupun soft skill yang kami dorong untuk diikuti juga oleh perempuan-perempuan tunanetra. Misalnya pelatihan menulis kreatif,
nanti bisa jadi wartawan atau jadi content writer, Ya. pelatihan menjadi programmer. Ini saya bergembira, tahun ini kami mengadakan programming class dan dari 11 peserta perempuannya 5. Ini kemajuan yang luar biasa, saya sangat happy. Dan kemudian juga pelatihan soft skill yang sifatnya soft skill, karena untuk bekerja kita tidak hanya membutuhkan hard skill yang unggul, tapi justru 85% keberhasilan itu kan karena keunggulan soft skill. Konseling bimbingan karir juga kami sediakan pasca training, supaya mereka kemudian bisa mengambil follow up action yang sesuai dengan apa yang mereka butuhkan, yang sesuai dengan tren di pasar kerja inklusif yang terjadi sekarang, demikian. Oke, baik. Ibu Arya, di era digital ini sudah mulai ada pengaruh juga nggak? Misalnya beberapa dari para penyandang disabilitas perempuan ini mulai tertarik atau mungkin ada yang menjadi konten kreator mungkin? Iya, sangat. Saya punya 2 alumni yang sudah eksis di bidang konten sebagai content writer, dan sekarang saya minta dia menjadi trainer untuk junior-juniornya. Kami punya 1 alumni yang sambil kuliah bekerja sebagai programmer di sebuah perusahaan asing di Jakarta. Perempuan tunanetra. Dia perempuan tunanetra pertama yang bekerja di bidang pengembangan aplikasi. Dan itu kan role model yang bagus. Perempuan itu hanya termotivasi kalau yang memotivasi sama perempuan gitu. Kalau yang motivasi laki-laki, ya dia kan laki-laki lebih enak biasanya begitu kan. Tapi kalau sesama perempuan, dia nggak bisa lagi ngeles. Oh iya, dia sesama perempuan sama seperti saya, dia bisa, berarti kalau saya mau, saya juga bisa. Jadi Mitra Netra juga berusaha menciptakan lebih banyak role model perempuan tunanetra supaya bisa menginspirasi sesama perempuan tunanetra. Iya. Soalnya kalau laki-laki ngasih motivasi suka ada motif lain juga, suka modus juga Ibu Arya ya. Laki-laki nggak bisa kayaknya dipercaya. Pengalaman pribadi Mas Margi. Iya, siap. Oke. Nah, Ibu Arya tadi menyinggung mengenai masalah overprotective dari keluarga ya, yang mengakibatkan agak menjadi terbatas lah untuk penyandang disabilitas perempuan. Tapi nyuwun sewu, mohon maaf, apakah memang di masyarakat masih ada yang menganggap punya anak yang disabilitas itu sebagai aib, sehingga mereka mungkin masih ada yang menutupi, padahal mungkin sang anak punya potensi atau bakat yang luar biasa? Iya, kalau di luar Jawa masih sangat banyak, Mas. Jadi pernah suatu kali saya mengadakan sesi healing ya dengan perempuan-perempuan tunanetra dari Sulawesi Utara. Kami mencoba mengangkat trauma-trauma, treatment yang menjadikan trauma bagi mereka yang belum disembuhkan, dan ini pasti akan menghambat kesuksesan mereka di masa depan kan, dan itu keluar semua. Faktor budaya itu sangat, bullying yang dilakukan berbasis budaya itu di luar Jawa masih sangat kental. Nah, oleh karena itu proses-proses edukasi pada masyarakat keluarga itu masih sangat dibutuhkan secara intensif, karena mereka adalah unit atau kelompok pertama ya, sama seperti anak-anak. Dan mereka tidak bisa speak up ya, Ibu Arya ya? Ada yang bisa, tapi kalau tekanan itu dilakukan secara intensif kan, bagaimana mereka bisa speak up kalau mereka dipersepsikan bahwa kamu ini harus bersyukur karena kamu hidup dengan bantuan orang lain gitu. Nah, ketika bullying budaya dilakukan oleh orang yang dianggap sebagai